Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Di video aku kali ini kita akan membahas tentang apa saja tahapan seleksi CPNS di tahun 2021 gitu. Nah, ini berdasarkan tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman, kayak tahun 2019, 2018 gitu. Jadi ini tahapan seleksinya aku coba jelasin gambaran umumnya karena untuk yang tahun 2021 kan belum ada pengumuman resminya ya teman-teman, tapi teman-teman bisa persiapkan diri, terus kayak gimana nanti bisa atur strategi, terus atur gimana kapan harus belajar, kayak gitu. Karena juga mungkin banyak teman-teman yang mungkin masih kerja di swasta kayak gitu, terus bisa ancang-ancang juga kalau misalnya mau resign gitu ya. Pokoknya untuk persiapan aja, ini gambaran umumnya ya teman-teman, karena memang resmi dari BKN itu belum rilis gitu. Oke teman-teman, ini video lanjutan dari yang sebelumnya ya. Kalau kalian belum tonton video yang sebelumnya tentang persiapan untuk seleksi CPNS 2021, kalian bisa klik linknya ada di description box, atau aku taruh juga di atas di iCard, oke? Teman-teman, jadi untuk ketentuan seleksi CPNS ini tuh kayak yang sebelumnya ya, maksudnya sebelum adanya nanti tahapan seleksi itu, jadi tuh nanti dari instansi itu akan mengumumkan penetapan kebutuhan lowongan jabatan, terus nanti kayak persyaratannya apa, kayak misalnya dokumen-dokumen pendukung lainnya, terus kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan apa, kayak gitu-gitu, jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi instansi nanti mengumumkan, biasanya kalau yang beberapa tahun terakhir ini tuh kayak di website instansinya, atau di misalnya kalau Pemda gitu di BKD atau BKPP itu nanti juga kayak ada pengumumannya gitu ya, biasanya dalam bentuk PDF gitu. Nanti akan ada tabel, terus itu kayak ada persyaratannya, terus lowongannya untuk apa aja, kualifikasi pendidikan, jumlahnya berapa, terus kayak ada juga yang lokasi penempatannya di mana gitu. Selain itu juga nanti rincian formasi juga akan diumumkan di portal SSCSN BKN. Itu yang kayak kemarin yang aku udah jelasin di video sebelumnya, itu kan nanti kita bikin akun di di SSCSN BKN di websitenya, terus nanti kita bisa pilih formasi di situ gitu. Di situ ada rinciannya, nanti kalian bisa ada filternya, kayak bisa dicari berdasarkan misalnya kualifikasi pendidikan gitu. Terus ada ketentuan yang perlu kalian tahu, itu calon pelamar itu hanya bisa mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan saja gitu. Jadi nggak bisa kayak SBMPTN atau seleksi masuk perguruan tinggi yang bisa satu pilihan, dua pilihan, tiga gitu ya. Tapi ini kalian hanya bisa memilih satu, makanya penting banget untuk kalian benar-benar memantapkan hati gitu ya, untuk memilih mana yang tepat untuk kalian gitu. Kita masuk ke tahapan seleksi CPNS-nya ya teman-teman. Kalau tadi kan kita ngomongin yang sebelum seleksi itu, instansi itu ngapain gitu ya. Nah ini tahapan seleksi CPNS, biasanya nanti akan ada rilis resminya dari BKN atau dari Kemenpan RB-nya, nanti akan ada pengumuman resminya gitu. Kita tunggu aja, tapi ini kita kasih lihat gambaran umumnya ya. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga ada seleksi kompetensi bidang. Dan ini yang harus dilalui untuk bisa nantinya kasan CPNS atau calon pegawai negeri sipil gitu. Akan bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada seleksi administrasi. Itu nanti kita cek di websitenya sscn.bkn.go.id. Yang pertama dilakukan, nanti kalau misalnya udah ada rilis
resminya kalau CPNS 2021 dibuka, itu nanti kalian yang pertama adalah daftar akun. Nah, ini aku kasih lihat contoh tampilannya itu untuk yang SSCN 2019 ya. Karena memang belum ada info resmi ya yang 2021. Nanti daftar akun, siapin NIK gitu ya, terus nanti ada email juga kalau nggak salah, email yang aktif, jangan alay ya. Itu terus nanti ngisi-ngisi data kayak gitu, nanti bikin akun, terus nanti ada bisa download kartu akun gitu, nanti akan ada kartu akunnya, terus nanti kalian bisa login. Nah, setelah login itu nanti kalau misalnya udah masuk periode seleksi administrasi itu, nanti kalian bisa memilih instansi, formasi, dan jabatan yang ingin dilamar. Terus nanti kalian upload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya nanti akan ada verifikasi berkas yang dilakukan. Terus kita kayak nunggu gitu, ada jeda waktunya gitu. Terus nanti selanjutnya ada pengumuman lolos seleksi administrasi dan ada juga masa sanggah. Jadi kalau misalnya hari ini pengumuman nih, terus kayak ada syarat atau berkas yang kurang atau yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, itu nanti biasanya kan nggak lolos seleksi administrasi. Tapi kalau misalnya kita masih merasa bahwa, loh ini sebenarnya bisa benar gitu, nah itu nanti kita bisa ngajuin sanggah gitu. Kayak misalnya kasusnya itu tentang kualifikasi pendidikan gitu ya. Mungkin ada juga teman-teman yang kayak pendidikannya apa gitu, terus nanti gelarnya itu kayak beda gitu, kayak gelarnya beda dari yang umum gitu ya, yang umumnya. Nah, nanti terus kayak nggak lolos seleksi administrasi. Nah, kalian nanti bisa mengajukan sanggah gitu dengan melalui apalah yang ada gitu. Seperti itu misalnya. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, mungkin dokumen yang tidak sesuai, terus kalian merasa aku harusnya benar gitu, kok ditolak gitu juga bisa kan. Nah, itu nanti bisa diajukan di masa sanggah itu, dan nanti kayaknya kurang dari itu nanti udah ada kayak konfirmasi ulang gitu dari BKN yang menyatakan kalau misalnya sanggahnya diterima atau ditolak kayak gitu. Itu teman-teman. Lalu selanjutnya tadi yang upload dokumen-dokumen itu ya. Ini dokumen-dokumen yang umum ya teman-teman. Sebenarnya udah aku jelasin juga di video sebelumnya ya. Itu ada pas foto berlatar belakang merah. Itu nanti diupload ya teman-teman. Terus kayak ada batas maksimal KB-KB-nya itu loh. Apa sih namanya? Itulah berapa KB gitu. Nah, itu nanti diperhatikan juga teman-teman, bisa dikompres dulu. Terus ada KTP, atau kalau misalnya yang KTP-nya belum jadi gitu, bisa pakai surat keterangan kependudukan dari Disduk Capil. Kemudian ijazah terakhir, transkrip nilai, terus berkas pendukung lainnya yang diberikan oleh instansi yang dituju. Itu beda-beda ya teman-teman. Nanti mohon diperhatikan dari pengumumannya di instansinya teman-teman atau yang ada di portalnya SSCN gitu. Kemudian swafoto atau foto selfie sambil membawa KTP dan kartu informasi akun. Tuh ya teman-teman, kayak dipegang aja KTP sama kartu akun yang udah dicetak gitu. Dan dokumen ini perlu diperhatikan untuk ukurannya ya teman-teman, ada batasnya gitu. Kayaknya 500 KB atau berapa ya teman-teman, aku lupa. Nanti coba diperhatikan aja sesuai kan gitu. Kemudian yang kedua, setelah kalian lolos seleksi administrasi, nanti kalian bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar atau disingkat dengan SKD ya teman-teman. Nah, di SKD ini nanti kalian akan dapat jadwal itu di portalnya SSCN juga. Di situ nanti akan ada jadwalnya di kartunya ya teman-teman, di kartu kayak kartu ujiannya gitu, ada kartu ujian SKD gitu. Nanti kayak ada lokasinya, terus tanggal ujiannya, jam berapa atau sesi berapa, kayak gitu. Terus seleksi dasar ya.
Nah, teman-teman, ini SKD ya. Jadi SKD itu ada 3 jenis tes. Yang pertama itu ada TWK, terus TIU, terus TKP. Nah, nanti waktunya itu 90 menit atau 1,5 jam. Totalnya ada 100 soal pilihan ganda, terus skor maksimalnya itu 500. Tuh. Nah, nanti tesnya itu menggunakan sistem CAT atau Computer Assist Test. Jadi, nanti teman-teman itu mengerjakan soal SKD itu di komputernya BKN gitu, atau di komputer yang di tempat kalian tes gitu. Terus kalian tinggal klik jawabannya aja yang menurut kalian benar gitu ya, ngerjain soal. Nanti di situ ada kayak timernya, terus ada nomor-nomornya, jadi nomor soalnya 1 sampai 100. Terus kalian bisa juga misalnya mau ngerjain terus belum bisa, terus mau dilewatin gitu bisa, terus nanti bisa diulangi lagi ngerjainnya kalau misalnya waktunya masih cukup. Jadi nanti kayak ada tandanya kalau yang udah dikerjain itu nomornya itu berwarna hijau, terus nanti kalau yang belum dikerjain itu masih warna merah tuh. Terus nanti kalau misalnya udah selesai, itu nanti nilainya bisa langsung diketahui saat itu juga. Kalau udah selesai, udah disubmit, nanti akan ada total nilainya. Dan ada nilai dari masing-masing subtes, kayak dari TKP berapa, TIU berapa, TWK berapa. Tapi skor maksimalnya 500. Itu. Lalu kriteria kelulusannya itu jika nilai melebihi passing grade dan masuk ke dalam peringkat 3 kali formasi. Itu nanti yang lebih rincinya lagi. Oke, kita jelasin yang lebih rinci ya teman-teman. Ada 3 jenis tes SKD. Yang pertama, ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, terus tes intelijensia umum atau TIU, terus ada tes karakteristik pribadi atau TKP. Oke, teman-teman, ini berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Nah, itu nanti ada kriteria penetapan kebutuhan CPNS gitu di tahun anggaran tersebut. Terus nanti ada kayak salah satunya di bagian itu ada tentang soal-soal atau materi yang diujikan dalam seleksi penerimaan CPNS itu. Nah, ini yang TWK itu yang pertama tentang nasionalisme, terus integritas, bela negara, pilar negara kayak Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bahasa Indonesia. Jadi ini yang bisa kalian siapkan gitu ya teman-teman, subtesnya ini. TWK itu ada kisi-kisinya seperti ini. Nanti kalian bisa coba untuk cari latihan soalnya atau cari materinya tentang poin-poin tersebut. Ini yang di tahun 2019 ya teman-teman. Jadi kurang lebih menurutku nanti akan tidak jauh berbeda ya, tapi nggak sama plek sih menurutku. Cuman bisa buat gambaran aja kalian mempersiapkannya seperti apa materinya gitu. Kemudian tentang TIU, itu yang pertama ada kisi-kisinya itu verbal, yaitu ada analogi, silogisme, ada analitis. Nanti kalian coba cari aja di Google gitu ya teman-teman, soal-soal tentang analogi, silogisme. Ini kayak matematika gitu. Matematika kelas berapa ya? Mungkin SMA kali ya. Aku juga agak-agak lupa. Coba nanti dicatat dulu aja terus di googling. Terus tentang numerik itu ada kayak berhitung yang simple kayak plus minus bagi kali gitu. Terus ada deret angka, terus perbandingan kuantitatif, ada soal cerita juga. Berhitung sih teman-teman, TIU ini kayak matematika lah gitu. Terus ada figural. Figural itu ada analogi, ada ketidaksamaan, ada serial. Kalau figural ini tuh kayak tes potensi akademik itu teman-teman yang kayak
kayak ada bentuk-bentuk gitu, terus nanti bentuk selanjutnya apa, terus kalau enggak kayak bentuk-bentuk ini tuh nanti jadi bangun apa, kayak gitu-gitu loh, kayak yang gambar-gambar gitu. Kemudian yang TKP. TKP itu ada pelayanan publik, ada jejaring kerja, ada sosial budaya, ada teknologi informasi komunikasi, dan ada profesionalisme. Ini kisi-kisinya. Mungkin kalau yang TKP ini tuh sebenarnya luas banget ya teman-teman. Ini masih umum banget. Tapi nanti tuh TKP tuh soalnya dalam bentuk cerita gitu. Mungkin yang belum pernah belum pernah mengikuti seleksi CPNS ya. Jadi TKP itu dalam bentuk cerita. Terus nanti kalian pilih yang mana yang menurut kalian paling bener gitu, bukan sesuai sama diri kalian, tapi yang paling bener, yang paling sebenarnya kalau TKP ini kan nggak ada bener salah sih teman-teman. Jadi kalau yang TWK sama TIU tuh kalau salah 0, kalau bener 5 poin. Nah kalau yang TKP ini tuh ada range-nya, jadi ada yang bernilai 1, ada yang bernilai 2, bernilai 3, bernilai 4, sama bernilai 5. Nah kita tuh kayak sebenarnya agak-agak gambling gitu ya teman-teman. Tapi ada tips and triknya sih teman-teman. Jadi nanti kalau kalian pilih itu jawaban yang menurut kalian atau yang benar, yang memiliki poin nilai tertinggi lah gitu. Jadi nanti kayak ada soal cerita, terus ada pernyataan, jawaban dari poin A sampai E, terus kalian pilih mana yang paling benar gitu. Nah, ini ya untuk informasi ya teman-teman, terutama buat kalian yang belum pernah ikut seleksi. Mungkin yang teman-teman udah pernah ikut seleksi penerimaan CPNS kayak udah hafal banget ya. Tesnya gitu, terus jumlahnya segitu, passing grade-nya segitu. Walaupun untuk passing grade sih beberapa tahun terakhir tuh kayak berubah-berubah gitu ya teman-teman. Nah, kita langsung lihat ya untuk jumlah soalnya. TWK itu ada 35 soal, TIU ada 30 soal, dan TKP ada 35 soal. TIU paling dikit karena dia kan hitung-hitungan ya teman-teman. Tuh, terus nilai maksimalnya karena jumlah soalnya 35, kalau misalnya semuanya bener nih kan dikali 5 poin, jadinya 175. Terus TIU juga dikali 5 poin, kalau bener semua itu jadi 150. Kalau TKP itu maksimalnya itu 175 juga. Tapi nanti kan ada yang mungkin dapat poin 4 atau dapat poin 3 gitu kan. Kayak agak ini kalau TKP buat dapat nilai sempurna itu suatu keajaiban gitu. Oke. Next ya. Nah, ini aku bilang passing grade. Ini aku coba bandingin dari passing grade tahun 2018 dan 19. Jadi yang di tahun 2018 itu berdasarkan Permenpan RB nomor 37 tahun 2018 sama yang 2019 itu Permenpan RB nomor 24 tahun 2019. Jadi itu yang teman-teman aku bilang tiap tahun itu nanti kayak rilis resminya itu tentang seleksi penerimaan ini ada di Permenpan RB. Itu ada buktinya teman-teman, jadi kayak udah beda nomor Permenpan RB-nya ya. Dan itu ada ketentuan passing grade yang berbeda. Contohnya aja di TWK tahun 2018 itu passing grade-nya 75, tapi di tahun 2019 turun jadi 65. TIU-nya tetap ya teman-teman 80 semuanya. Nah, TKP-nya ini berbeda. Di tahun 2018 itu 143, di tahun 2019 turun jadi 126. Soalnya di tahun 2018 itu teman-teman berdasarkan pengalaman aku juga pernah gagal di TKP ya teman-teman, gara-gara TKP-nya tuh nanggung kurang dikit gitu. Dan banyak juga yang kayak formasi yang pada akhirnya itu banyak yang nggak lulus TKP-nya gitu. Jadi kayak ya banyak yang nggak lulus, terus mungkin ya teman-teman, karena aku juga bukan dari Kementerian Pan RB ataupun dari BKN ya teman-teman, aku rasa diturunin karena mungkin banyak yang nggak lulus, dan pada akhirnya waktu 2018 itu kayak
banyak yang akhirnya cuma di ranking aja berdasarkan totalnya gitu. Kan kalau seharusnya itu aturannya itu lulus passing grade dari 3 subtes ini, terus totalnya juga memenuhi. Nah, tapi waktu 2018 itu karena ya banyaklah formasi yang pesertanya itu nggak lulus TKP-nya, akhirnya cuma di ranking aja gitu. Dan mungkin itu untuk evaluasi juga jadinya di tahun 2019 itu TKP-nya passing grade-nya turun. Nah, tapi nggak tahu nih buat 2021 kayak apa passing grade-nya, tapi semoga ini bisa jadi acuan. Terus kalian bisa memperkirakan kira-kira targetku berapa gitu ya di tiap subtes ini, karena aku rasa teman-teman sudah sadar atau paham sendiri ya, aku tuh kuat di apa. Misalnya aku kuatnya di matematika hitungan, berarti aku tuh harus memaksimalkan di TIU gitu. Jangan melupakan passing grade untuk di TKP dan TWK juga harus terpenuhi gitu. Nah, ini teman-teman, ini yang aku ambil sumbernya dari Kemenpan RB ya teman-teman di tahun 2018 sama 2019. Jadi kalau yang aku bilang tadi kayak nilai TKP, TIU, TWK itu tuh sesuai dengan yang untuk jalur umum ya teman-teman. Yang jalur umum. Nah, nanti kalau untuk formasi khusus itu ada ketentuan lebih lanjut. Kayak kita ambil contoh ya. Di tahun 2018 yang formasi kumlot dan diaspora itu nilai kumulatifnya minimal 298. Terus TIU-nya minimal 85. Jadi buat kalian yang misalnya daftar formasi kumlot, bisa diperhatikan juga gitu. Kayak di tahun 2019 juga itu kan ada TIU-nya minimal 85, terus kumulatifnya 271, kumulatif dari ketiga subtes itu. Itu ya teman-teman. Kemudian, ini kriteria kelulusan SKD untuk bisa masuk ke SKB atau seleksi kompetensi bidang. Jadi, berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, yang bisa lolos ke tahap SKB atau seleksi kompetensi bidang itu adalah 3 kali jumlah kebutuhan formasi tiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD. Jadi, misalnya di formasi A itu butuh 1 orang aja, berarti yang bisa lolos ke tahap SKB itu 3 kali 1. Jadi hanya 3 orang aja dengan peringkat tertinggi SKD-nya. Nah, nanti ada pertanyaan juga nih, kalau misalnya ternyata yang peringkat ketiga sama keempat itu jumlahnya sama. Nah, nanti bisa dilihat dari nilai dari masing-masing subtesnya. Terus misalnya sama lagi, nanti akan ada peraturannya ya teman-teman. Rincinya itu nanti bisa coba dibaca di Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Linknya aku taruh di description box ya teman-teman untuk bisa akses Permenpan tersebut gitu. Jadi kayak ada kriteria-kriteria selanjutnya kalau misalnya ada yang sama, nanti penentuan peringkatnya berdasarkan apa nih gitu. Nanti ada ketentuannya. Selanjutnya, yang ketiga, ada seleksi kompetensi bidang. Nah, ini adalah materi SKB berdasarkan Permenpan nomor 23 tahun 2019. Jadi untuk jabatan fungsional itu disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN. Kemudian untuk jabatan pelaksana itu nanti ada materi yang bersifat teknis, itu menggunakan soal SKB yang masih bersesuaian atau satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Nah, teman-teman, jadi untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ini, itu kalian bisa cek ya teman-teman, apakah formasi yang kalian pilih nantinya itu masuk jabatan fungsional atau jabatan pelaksana. Aku kasih linknya di description box ya teman-teman, untuk kalian bisa cek apa-apa saja formasi yang masuk ke dalam jabatan fungsional dan apa saja yang masuk ke jabatan pelaksana. Kayak gitu teman-teman. Jadi nanti ketika kalian lolos ke tahap SKB, itu juga
udah bisa dipersiapkan gitu. Contohnya aja nih teman-teman, jadi kalau aku kemarin itu masuknya formasiku adalah penyuluh pertanian. Nah, itu masuknya jabatan fungsional. Nanti yang bikin soal itu dari instansi pembina. Instansi pembinanya itu adalah Kementerian Pertanian. Jadi, walaupun aku daftarnya di Pemda ya teman-teman, itu soalku SKB itu sama dengan di Pemda lain. Itu contohnya aku di Kabupaten Bogor ya teman-teman. Nah, itu yang temenku yang atau siapalah gitu ya, yang di sama formasinya penyuluh pertanian, misalnya yang di Jawa Timur kayak gitu, itu juga nanti soalnya sama aku, karena kita instansi pembinanya sama, yaitu Kementerian Pertanian. Jadi yang bikin tuh bukan instansi yang kita tuju gitu ya, atau yang kita lamar, tapi instansi pembina. Nanti di situ ada kayak tabelnya gitu, nanti ada instansi pembinanya siapa kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya udah mendekati SKB itu akan ada kisi-kisinya juga sih teman-teman, untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian gitu, kisi-kisinya apa, tapi itu juga masih umum kayak gitu. Terus kalau untuk jabatan pelaksana itu contohnya kayak analis pangan hasil pertanian kayak gitu, atau analis apalah yang terkait pertanian kayak gitu. Nah itu biasanya kadang kan bingung karena nggak ada kisi-kisinya. Nah itu nanti materinya itu tuh bisa belajar sama-sama dengan yang satu rumpun. Contohnya itu ya tadi ya teman-teman, analis pertanian gitu. Nanti satu rumpunnya ternyata dengan penyuluh pertanian. Nah itu nanti soalnya akan kurang lebih sama gitu, atau kisi-kisinya sama kayak gitu. Itu ya teman-teman. Jadi mungkin sebelum nanti kalian memilih formasi gitu, bisa cek dulu apakah termasuk jabatan fungsional atau jabatan pelaksana gitu teman-teman. Jenis-jenis tes SKB. Yang pertama ada tes substansi bidang menggunakan CAT. Nah ini kayak SKD sih teman-teman, kayak SKD kemarin yang soalnya ada 100 soal, terus nanti waktunya 90 menit, tapi nggak ada passing grade sih setahu aku. Terus menggunakan komputer assist test juga, gitu. Ya, seperti itu sih. Dan materinya yang tadi ya teman-teman, sesuai dengan materi di jabatannya, di jabatan fungsional maupun di jabatan pelaksana yang nantinya materinya juga bersesuaian dengan jabatan fungsional terkait gitu. Terus yang selanjutnya itu nomor 2 itu ada psikotes atau tes potensi akademik atau tes bahasa asing gitu. Dan ini biasanya sih yang di kementerian-kementerian ya teman-teman. Kalau yang tes substansi bidang yang pakai CAT itu biasanya di Pemda sih teman-teman, kayak di Pemda tuh cuma satu itu aja, tapi kalau yang di kementerian biasanya ada tes tambahan kayak tes psikotes, potensi akademik, tes bahasa asing, atau yang ketiga ini ada wawancara gitu. Kalau yang kemarin karena pandemi COVID itu wawancaranya kayak teleconference gitu atau via online ya teman-teman. Terus ada juga tes keterampilan atau praktek kerja atau tes fisik atau kesamaptaan. Itu yang kayak untuk jabatan-jabatan yang kayak misalnya yang di Kemenkumham gitu teman-teman, biasanya ada yang kayak tes fisik gitu. Tapi nanti ada ketentuannya lah kalau misalnya udah rilis resmi dari instansi terkait. Kemudian kalau misalnya nanti sudah melaksanakan tes SKB, nanti akan ada yang namanya integrasi nilai. Jadi yang bisa lolos untuk ke tahap pemberkasan menjadi CPNS itu nanti yang nilai dari total atau integrasi dari SKD dan SKB-nya itu yang tertinggi gitu. Kalau misalnya formasinya butuh lebih dari 1, ya berarti ada 2 orang tertinggi atau 3 orang tertinggi atau berapa yang dibutuhkan itu ya, sesuai yang dibutuhkan. Nah,
integrasinya itu 40% bobotnya itu dari SKD, terus 60% dari nilai SKB, kayak itu ketentuannya. Jadi berat di SKB-nya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lolos di SKD, terus peringkat 1, jangan berpuas diri, karena di SKB itu bisa merubah segalanya. Itulah, maksudnya bisa dibalik gitulah teman-teman. Semuanya punya kesempatan yang sama gitu. Jangan terus aman, wah SKD ku peringkat 1 nih gitu. Tapi ya kita lihat saja di SKB karena bobotnya 60%. Selanjutnya ada pemberkasan, nah itu nanti mengumpulkan berkas secara offline ataupun online, tergantung yang diminta instansinya, dan itu biasanya dokumen-dokumen yang sudah pernah kita upload di saat seleksi administrasi ya teman-teman. Terus nanti kayak surat keterangan sehat jasmani rohani, SKCK, kayak gitu. Tapi untuk tahap ini santai dulu lah. Yang penting gimana kita mempersiapkan untuk yang tadi dulu aja, 3 tes tadi. Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, sama seleksi kompetensi bidang gitu. Teman-teman, untuk video kali ini sangat panjang ya teman-teman. Semoga kalian gak bosan buat nonton gitu. Dan untuk kasih aku saran, masukan, boleh banget lo komen di bawah gitu. Aku perlu perbaikan lagi ke depannya gitu ya teman-teman. Aku senang kalau misalnya bisa sharing dengan teman-teman gitu. Terima kasih sudah menonton video aku yang kali ini. Semoga aku bisa tetap semangat terus, bisa konsisten terus untuk bikin video-video. Dan kalau kalian mau request juga bisa di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, untuk subscribe. Dan juga kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian atau saudara kalian atau keluarga kalian yang juga sedang berjuang untuk menjadi ASN gitu teman-teman. Terima kasih buat kalian semuanya. See you on my next video. Dadah!